Nusa. Dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Hari ulang tahun Nganjuk jatuh pada 10 April. Di tahun 2024 ini, Nganjuk genap berusia 1087 tahun. Tetapi sayangnya masih banyak yang salah memaknai HUT Nganjuk. Setiap tahun, HUT Nganjuk ditandai dengan pawai alegoris boyong dan juga kirap pusaka. Padahal boyong itu simbol dari pindahnya pusat pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Kabupaten Nganjuk yang terjadi pada masa kolonial, tepatnya tanggal 6 Juni. Sementara HUT Nganjuk seharusnya fokus di Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. Karena disinilah pada masa Empu Sendok, Resi Mas, Swatantra sebagai cikal bakal Nganjuk. Di sini juga dibangun Jaya Stamba dan juga bangunan suci sebagai wujud terimanya Empu Sendok pada saat melawan Sriwijaya. Seperti biasa, kami dari Dinas Pariwisata setiap tanggal 9 April tanggal 10-nya adalah hari jadi Nganjuk, itu kami selalu mengadakan tasyakuran di Candi Lor yang sebagai upaya kami untuk berterima kasih pada para leluhur yang dulu telah membangun atau mempersiapkan Nganjuk ini sebagai sebuah sima swatantra pada saat itu, pada era Empu Sendok kepada Wajib Ladang. Dan ini kami teruskan sebagai wujud terima kasih kami bahwa akhirnya Nganjuk menjadi cikal bakal sebagai suatu daerah otonom. Ya, mengapa harus di Candi Lor ini, Pak? Ya, karena Candi Lor ini merupakan lokus dari prasasti Anjuk Ladang yang menceritakan di sinilah ya terjadinya pembangunan Jaya Stamba ya, dan juga bangunan suci sebagai wujud rasa terima kasihnya Empu Sendok dibantu oleh warga masyarakat Nganjuk pada saat melawan pasukan dari Sriwijaya. Jadi untuk tahun ini tidak ada kirap dari Rukun. Ya, kami sudah menyampaikan pada DJ Bupati bahwa lokus dari hari jadi itu tetap di Candi Lor. Nah ini alhamdulillah dari beliaunya menerima itu semua dan makanya kegiatan memang difokuskan di Candi Lor. Hanya saja karena pada saat ini tahun 2024 ini bertepatan dengan Hari Raya, oleh karena itu peringatan-peringatannya itu nanti dilaksanakan setelah pelaksanaan peringatan. Dalam rangka syukuran ya untuk Manggulan istilahnya terkait dengan peringatan Hari Jadi Nganjuk yang ke-1087, tepatnya 10 April 2024. Sebenarnya pelaksanaannya itu besok, tapi ini syukurannya dilaksanakan sore hari ini karena menurut penanggalan Jawa ini sudah masuk sehari berikutnya gitu. Nah, ini suatu kegiatan yang bagus, luar biasa. Memang terkait dengan Hari Jadi Nganjuk atau HUT Nganjuk ini, situsnya yang berada di Candi Lor ini, ya ini terkait dengan peristiwa Mataram Medang zaman dahulu, bahwa penetapan sima ya berlangsung di sini. Makanya kegiatan-kegiatan yang semestinya jadi dipusatkan di tempat ini. Bahkan prasasti Anjuk Ladang dulu ditemukan di sebelah kanan saya ini ya, ditemukan di sini, kemudian dibawa Belanda ke Karistia Negeri, kemudian dilanjutkan ke Museum Nasional. Nah, ini menandakan bahwa benar-benar situs ini adalah situs yang perlu dihormati, perlu diuri-uri, dan perlu dijaga kelestariannya, kelestarian secara fisik maupun non fisiknya juga itu dijaga. Selanjutnya bahwa kegiatan-kegiatan yang selain berpusat di Candi Lor ini, saya pikir itu sebagai kegiatan penopang atau pendukung. Jadi yang primer ada berada di sini.
seperti ada bersama dengan ini ada kegiatan ziarah ke makam leluhur ya di Brebek sana, kemudian dilanjutkan dengan kirap pusaka. Itu sebenarnya nggak punya korelasi sama sekali dengan kegiatan hari jadi Nganjuk yang ini, tidak punya korelasi. Jadi justru itu melemahkan kesejarahan yang ada. Karena apa? Setting waktunya terpaut cukup lama, selisih 900 tahun lebih ya, antara kegiatan yang ada di Brebek dengan kegiatan yang ada di era Mataram kuno Jemandang. Kalau seharusnya Pak, kirap pusaka itu diadakan tanggal berapa Pak? Kalau kirap pusaka ini sebenarnya dilaksanakan bertepatan dengan Hoyong 6 Juni ya. Nanti 6 Juni itu 6 Juni yang akan datang itu harusnya pelaksanaan kirap itu baru dilaksanakan. Karena itu nyambung Mas. Karena nyambung eranya adalah era Belanda, sedangkan di sini adalah era Mataram kuno. Jadi kalau itu dikaitkan dengan ini justru melemahkan, saling melemahkan. Justru sejarahnya yang ada di Brebek itu menjadi kabur, kemudian sejarah yang ada di Mataram kuno ini menjadi kabur. Kalau ini orang yang paham tentang sejarah, ketawanya luar biasa Mas, menertawakan orang Nganjuk. Orang Nganjuk itu aneh. Pelaksanaan Mataram Medang, prosesi perayaannya adalah kolonial digabung dengan Mataram Medang, Mataram kuno. Kalau sebenarnya, iya, kalau sebenarnya apa namanya kirap atau boyong itu sebenarnya pertanda apa Pak? Itu sebagai perpindahan pusat pemerintahan ya dari Kabupaten Brebek ke Kota Nganjuk pada waktu itu 6 Juni tahun 1880. Nah, yang diboyong adalah pemerintahannya. Jadi kabupaten tetap berada di Brebek, hanya saja pusat pemerintahan berada di Kota Nganjuk pada waktu itu. Jadi tidak langsung pada waktu itu Kabupaten Brebek pindah di Kabupaten Nganjuk. Baru tanggal 1 Januari 1929 berubah menjadi Kabupaten Nganjuk. Ibu kotanya di Nganjuk, namanya juga Kabupaten Nganjuk. Iya, artinya HUT dan boyong itu beda Pak ya? Sangat beda sekali. Boyong bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan boyong. Alegoris bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan alegoris. Kirap pusaka bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan kirap pusaka. Ini harus dipertegas supaya masyarakat Nganjuk tidak merasa dibodohi. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.